Selama berabad-abad, Al-Quran telah menjadi sumber petunjuk dan inspirasi rohani. Tapi bagaimana jika ada lapisan lain, sebuah struktur rumit yang tersembunyi di dalam teksnya? Sama seperti kita mengagumi arsitektur sebuah katedral, kita juga bisa menjelajahi dasar-dasar matematika Al-Quran. Ini bukan tentang mengurangi pesannya, tapi menghargai kerumitannya dari sudut pandang baru. Sepanjang sejarah, para ulama telah mencari pola angka dalam teks-teks suci, percaya bahwa firman ilahi mungkin mencerminkan keteraturan alam semesta. Hari ini, dengan alat modern, kita bisa menyelidiki apakah struktur Al-Quran mengungkapkan desain matematika yang tersembunyi. Mari kita memulai perjalanan ini, bukan hanya sebagai pembaca, tapi sebagai penjelajah, mencari tanda keilahian dalam pesan dan matematika. Inti dari penjelajahan ini adalah persamaan sederhana. Q sama dengan 7M ditambah 9E ditambah P sub 1729. Setiap bagian melambangkan pola yang berbeda. 7M untuk kelipatan, 9E untuk penghitungan, dan P sub 1729 untuk pola yang rumit. Formula ini menunjukkan bahwa struktur Al-Quran disengaja, bukan acak. 7M menyoroti peran berulang dari angka 7. 9E menunjukkan pentingnya penghitungan dan angka 9. Pi sub 1729 memperkenalkan angka yang unik secara matematis, mengisyaratkan hubungan yang lebih dalam dan canggih. Bersama-sama, elemen-elemen ini membentuk kerangka kerja untuk menganalisis desain Al-Quran. Ini adalah hipotesis. Jika Anda melihat melalui lensa ini, Anda akan menemukan jaringan keterkaitan yang terjalin dalam teks. Rumus ini tidak muncul begitu saja. Rumus ini didasarkan pada pola-pola yang ditemukan di dalam Al-Quran. Angka 7 adalah dasar, surat pembuka Al-Fatihah, memiliki 7 ayat, dan angka 7 berulang dalam ritual dan deskripsi. Angka 9 muncul dalam perhitungan, seperti 129 ayat surah 9, angka-angka yang menggemakan nomor surat. Lalu ada 1729, angka Hardy Ramanujan, yang terkenal karena sifat-sifat matematisnya. Para peneliti menemukan angka ini dalam hubungan antara surat, ayat, dan unsur-unsur lainnya, menunjukkan adanya arsitektur tersembunyi. Rumus ini, 7M, 9E, P sub 1729, merangkum penemuan-penemuan ini. Setiap elemen dipilih karena teks itu sendiri menunjukkan kepentingannya. Ini adalah teori terpadu, yang menyatukan data numerik yang berulang ke dalam kerangka kerja yang koheren. Struktur Al-Quran tampaknya, Terry Stelistasiv. Mari kita lihat lebih dekat komponen-komponen utama yang membentuk formula menarik ini, dan melihat bagaimana masing-masing berkontribusi pada struktur dan makna keseluruhan yang ditemukan dalam Al-Quran. Elemen pertama, 7M, berarti pengulangan, khususnya penggunaan kelipatan 7 yang menciptakan struktur berirama dan mudah diingat. Ini terlihat dalam 7 ayat Al-Fatihah, surat pembuka, dan dalam rujukan ke-7 langit. Angka 7 berulang di seluruh Al-Quran, bergema dalam ritual, arsitektur, dan bahkan di alam, memperkuat rasa kesatuan dan tatanan ilahi. Selanjutnya, 9I, mengacu pada penghitungan, tindakan menghitung surat, ayat, atau bahkan kata-kata tertentu. Proses ini sering mengungkap hubungan mengejutkan dengan angka 9, mengungkapkan lapisan makna tersembunyi. Penghitungan adalah alat untuk menemukan pola yang mungkin tidak terlihat, dan ini mengundang pembaca untuk terlibat dengan teks pada tingkat yang lebih dalam dan analitis. Misalnya, surat 9 berisi tepat 129 ayat, angka yang merupakan kelipatan 9 dan dapat dihubungkan dengan siklus alam, seperti fase bulan atau struktur kalender. Penyelarasan numerik ini menunjukkan desain yang disengaja yang terjalin dalam setiap bagian teks. Komponen ketiga, P sub 1729, mungkin yang paling rumit. Ini menunjukkan hubungan matematis tersembunyi dalam Al-Quran, melampaui penghitungan sederhana untuk mengungkapkan pola dan hubungan yang kompleks. Prinsip ini menantang kita untuk mencari struktur matematis yang lebih dalam yang mungkin tidak langsung terlihat. Dimasukkannya angka ini mengisyaratkan tatanan yang mendalam dan elegan, mirip dengan menemukan struktur kristal yang terbentuk sempurna tersembunyi di dalam batu biasa. Ini menunjukkan bahwa di balik permukaan ada harmoni dan ketelitian yang luar biasa. Ketika digabungkan, prinsip-prinsip ini, pengulangan, penghitungan, dan pola kompleks, menawarkan pendekatan berlapis untuk memahami Al-Quran.
Ini mendorong kita untuk melihat teks bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi sebagai permadani angka dan gagasan yang saling berhubungan. Formula Al-Quran berfungsi sebagai panduan, mengundang pembaca untuk menjelajahi jiwa matematis kitab suci. Ini membuka cara baru dalam membaca dan menafsirkan teks, memadukan iman dengan logika dan rasa ingin tahu. Dalam pandangan ini, Al-Quran menjadi simfoni angka, stabil, tepat, dan sangat harmonis, di mana setiap elemen memainkan perannya dalam desain besar yang terorkestrasi. Semakin dalam kita melihat, semakin rumit dan menakjubkan desainnya, mengundang eksplorasi dan refleksi tanpa henti. Mari kita lihat rumus ini bekerja dengan contoh-contoh sederhana. 7 ayat Al-Fatihah mewujudkan 7M, angka dasar yang dibaca setiap hari dalam salat. Untuk 9E, 109 ayat dari surah 9 dan 119 bab Al-Quran, kelipatan 19, sangat menonjol. Angka 19, bilangan prima, muncul berulang kali di tempat-tempat penting, seperti 11 kata dalam surah 110 dan 19 huruf dalam ayat pertamanya. Kata hari muncul 365 kali, bulan 12 kali, dan hari-hari 30 kali, mencerminkan kalender. Ini adalah hitungan yang jelas, bukan tafsir yang samar. Penghitungan ini mengungkapkan kalender yang sudah ada, sejalan dengan alam. Pola-pola ini mudah diverifikasi dan mendorong eksplorasi yang lebih dalam. Struktur Al-Quran tampaknya berlapis-lapis dengan informasi numerik. Ini mengundang kita untuk menjadi peserta aktif, menghitung, bertanya, dan mengagumi teraturan yang tersembunyi dia. Nah, sekarang mari kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Pi sub 1729. Ini mungkin bagian paling menarik dan tak terduga dari seluruh rumus. Angka yang menonjol bukan hanya karena sifat matematikanya, tapi juga karena cerita yang dibawanya. 1729 ini terkenal sebagai angka Hardy Ramanujan. Angka ini masuk dalam sejarah matematika sebagai angka terkecil yang bisa ditulis sebagai jumlah 2 kubus dengan 2 cara berbeda. 1 pangkat 3 ditambah 12 pangkat 3 dan 9 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 3. Sifat unik ini membuatnya legendaris di kalangan matematikawan. Keindahan dan kelangkaan matematikanya telah menjadikannya bintang di dunia teori bilangan. Sering disebut sebagai contoh pola tersembunyi dan koneksi tak terduga dalam matematika. Tapi yang benar-benar luar biasa adalah kemunculannya di rumus Al-Quran. Ini menunjukkan adanya desain yang lebih dalam dan rumit, yang melampaui kebetulan sederhana dan mengisyaratkan struktur yang disengaja. Yang lebih menarik lagi, faktor-faktor dari 1729, 7, 13, dan 19 sendiri adalah angka-angka yang sering muncul dalam pola Al-Quran dan studi numerologi, menambah lapisan misteri lainnya. 1729 muncul dalam berbagai hubungan antara nomor bab, jumlah ayat, dan nilai numerik frasa-frasa penting, menyatukan dirinya ke dalam struktur matematika Al-Quran. Dengan cara ini, ia berfungsi sebagai persimpangan matematis, menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari struktur Al-Quran dengan cara yang halus dan mendalam, seolah-olah itu adalah benang tersembunyi yang menyatukan teks. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, tidak seperti angka-angka seperti 7 atau 9, 1729 tidak memiliki makna budaya, spiritual, atau sejarah yang diketahui di Arab kuno. Pentingnya murni matematis membuat kehadirannya semakin mencengangkan. Menemukannya di Al-Quran itu seperti menemukan nilai pi yang terukir di monumen kuno. Tamu tak terduga dari dunia matematika murni, diam-diam menunggu untuk ditemukan. Kehadirannya menunjukkan tingkat kecanggihan dan kesengajaan matematis yang melampaui waktu dan tempat, mengajak kita untuk melihat lebih dalam dan bertanya-tanya tentang misteri yang terjalin dalam setiap jengkal Al-Quran. Memeriksa pola-pola ini dengan tangan itu hampir tidak mungkin. Tapi dengan komputer, kita bisa menganalisis struktur Al-Quran dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Para peneliti mengembangkan program untuk mencari hubungan berdasarkan rumus 7M, 9E, dan P 1729. Komputer menyilangkan data bab, ayat, frekuensi kata, dan nilai numerik. Hasilnya mencengangkan, lebih dari 5.200 hubungan yang signifikan secara statistik sesuai dengan rumus tersebut. Ini bukan kebetulan yang terisolasi, tapi jaringan padat hubungan matematis di seluruh kitab. Pola-pola itu muncul di mana-mana, seperti tanda air yang tersembunyi.
Analisis komputasi ini mendukung gagasan tentang struktur matematis yang disengaja. Temuan ini menantang kita untuk mempertimbangkan asal-usul non-manusia untuk kompleksitas semacam itu. Apa artinya semua ini? Ketika kita melihat Al-Quran, kita melihat lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas. Ada rasa tujuan, perasaan bahwa setiap huruf dan ayat berada persis di tempat yang seharusnya. Apakah ini hanya teka-teki matematika atau sesuatu yang lebih dalam? Mungkinkah pola-pola ini adalah sebuah tanda, sebuah pesan yang terjalin dalam struktur teks itu sendiri? Bagi banyak orang, keteraturan matematis ini mencerminkan keteraturan ilahi, sama seperti alam semesta yang berjalan berdasarkan hukum-hukum yang tepat. Begitu pula wahyu ilahi. Kosmos, dengan bintang-bintang dan galaksi-galaksinya, mengikuti keseimbangan yang sempurna, dan struktur Al-Quran tampaknya menggemakan harmoni yang sama. Angka-angka ini tidak menggantikan pesan, mereka mengautentikasi dan melindunginya. Mereka berfungsi sebagai penjaga diam, memastikan kata-kata tetap tidak berubah selama berabad-abad. Kode bawaan berarti setiap perubahan akan mengganggu pola, bertindak sebagai mekanisme pelestarian. Pengamanan matematis ini seperti kunci, memastikan pesan asli tetap lestari. Lapisan tersembunyi ini dapat memperkuat iman di era ilmiah, menjembatani kesenjangan antara akal dan keyakinan. Bagi mereka yang mencari bukti, pola-pola ini menawarkan jaminan bahwa iman dan logika tidak bertentangan. Rumus Al-Quran berbicara bahasa data dan logika, menunjukkan bahwa iman dan akal dapat hidup berdampingan. Ini mengundang hati dan pikiran untuk menjelajah, bertanya dan menemukan. Skala dan keindahan pola-pola ini menginspirasi kekaguman, menunjuk pada kecerdasan di luar kemampuan manusia. Sama seperti seni Islam yang mencerminkan kompleksitas tak terbatas, begitu pula struktur Al-Quran. Angka-angka bukanlah tujuan, melainkan rambu-rambu menuju tak terbatas. Mereka membimbing kita, mengisyaratkan realitas yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat. Mereka mengundang kita untuk mengagumi pikiran di balik pesan, untuk merenungkan kebijaksanaan dan niat yang membentuk setiap detail, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam keteraturan yang mengelilingi kita. Kita sudah menjelajahi alam semesta angka-angka yang tersembunyi di dalam kitab suci. Formula Al-Quran 7M9E P/1729 memetakan sebuah permadani desain yang rumit. Ini bukan tentang mengganti spiritualitas dengan perhitungan, tapi menambahkan dimensi baru pada apresiasi kita. Penemuan ini mengajak kita melihat Al-Quran sebagai karya yang dinamis, berlapis-lapis, yang masih mengungkap rahasia setelah 14 abad. Entah kamu seorang yang beriman, skeptis, atau hanya ingin tahu, kamu tidak perlu menjadi seorang matematikawan untuk memulai. Al-Quran adalah alam semesta yang harus dijelajahi. Ayat-ayatnya adalah bintang-bintang, surah-surahnya galaksi, dan angka-angkanya adalah hukum yang mengaturnya. Dengan melihat melalui lensa matematika, kita menambahkan alat baru untuk memahami misteri-misterinya. Perjalanan baru saja dimulai, jadi buka bukunya dan jelajahi.